Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Balik lagi di acara kita Geoso. Di kesempatan kali ini kita akan membahas apa? Rekan Vila? Jadi pada kesempatan kali ini di segmen Geoshow ini kita akan membahas tentang kebijakan geospasial. Alright. Jadi kan sekarang ini masa-masa Bentar. Oh iya. Perkenalan dulu. Oh iya. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Setianto, NRP 23 2021 06 sebagai host di sini. Ya. Sebenarnya mungkin rekan-rekan juga sudah pada tahu nama saya Fian Ivan, NRP 23 2022 sebagai host juga di sini bersama Ivan. Sekarang kita teman-teman kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yang ya mengertilah ya Iya. di acara Iya. bukan acara dong, di materi pada kali ini yaitu kebijakan geospasial. Yang kebetulan beliau ini sudah berkecimpung di dunianya langsung gitu ya kan? Silakan perkenalkan diri. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Ivan dan Pak Vila gitu ya, yang udah undang saya. Sebenarnya ada yang lebih ahli gitu dari saya sebenarnya. Ya, suka kayak gitu ini. Lanjut, kamu bilang. Jadi kenalin, aku Fauzan, lulusan dari Etenas Geodesi, yang alhamdulillah mungkin sekarang bukan ahli tapi lebih ke arah bisa sharing mungkin ke teman-teman ya. Bisa sharing ke teman-teman. Geodesi juga. Ya, geodesi juga. Kebetulan kami geodesi. Oke, Kebetulan kami masih kuliah Pak. Oke, kuliah. Iya. Oke. Jadi gini Pak, terkait kan tema kita itu kan kebijakan geospasial nih Pak. Nah, betul. dan zaman sekarang kan udah semakin maju gitu Pak ya. Betul. Salah satunya itu kan Internet of Things dan Ya. juga jasa buatan gitu yang nggak tahu nih nanti di masa depan bakal jadi gimana ya Pak ya. Ya. Jadi gini Pak, saya tuh mau bertanya kepada Bapak gitu kan, Bapak juga sudah berkecimpung di dunia kebijakan geospasial ini ya. Nah, sebenarnya nanti itu kebijakan geospasial di era ini tuh bakal gimana sih Pak? Ketika AI dan juga IoT udah maju pesat gitu Pak di masa depan. Oke. IoT dan AI ya, Iya. Internet of Things dan Artificial Intelligence. ya. Jadi gini ya betul tadi bahwa IoT dan juga AI itu sekarang sudah sangat maju. Yang dimana dalam kebijakan geospasial ini akan memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Yang dimana itu dapat dikatakan dalam pengumpulan, pengelolaan, juga sampai pengamanan data geospasial itu sendiri gitu. Dan juga IoT ini akan memperluas cakupan data yang nantinya akan dikumpulkan, dan juga mulai seperti dari data lalu lintas itu kan seperti di Google Maps itu cuaca itu yang kita ketahui di BMKG, terus hingga perubahan lingkungan secara real time. Nah, ketiga poin yang tadi saya sebutkan itu real time, secara real time dari Google Maps dan juga BMKG itu real time. Kemudian juga AI atau Artificial Intelligence itu di sisi lain akan memproses data tersebut secara lebih cepat dan akurat. Ini saya jelasin dulu ya mengenai IoT dan AI hubungannya. Jadi di kebijakan geospasial ini akan lebih mengutamakan standar keamanan data, juga privasi, juga interoperabilitas yang nantinya semua perangkat dapat berkolaborasi dengan aman. Mungkin itu. Jadi itu bisa bakal seperti itu ya Pak? Ya. Nah, ini kan Itu sebenarnya yang saya lebih ingin memperkenalkan lebih dahulu gitu, IoT dan AI-nya. Tapi kalau soal IoT dan AI kedepannya itu sudah saya sangat yakin bahwa akan banyak sekali terobosan-terobosan baru. Begitu. Entah itu seperti IoT dan AI bisa membantu dalam hal teknologi dalam, mungkin bisa diambil sekarang dari Apple. Apple memiliki Google ya, semacamnya. Iya, yang kacamata ya. Betul. Nah, menarik juga sih dari satu pembahasan gitu ya. Dan jadi teman-teman, karena ini pembahasannya sangat menarik, mungkin bisa diperhatikan lebih dalam lagi fokus ya untuk pembahasan ini. Nah, berarti disinggung mengenai keamanan privat dan privasi data. Berarti untuk itu akan jadi sangat penting kan ya, Pak? Iya, betul.
untuk kedepannya. Ya, berarti hal itu sangat penting untuk di masa depan itu ya, Betul. terkait privasi dan keamanan data ini. Iya, keamanan dan privasi ya. Iya, iya. Jadi IoT dan AI ini walaupun memang apa ya dibilangnya kuat dan sangat bagus untuk menjadikan terobosan gitu dalam teknologi atau mungkin produk yang akan dikeluarkan, karena IoT dan AI ini kita dalam suatu produk itu banyak sekarang digunakan dalam suatu hal-hal yang lebih kecil, yaitu yang saya bilang tadi dalam Google Lens, dalam yang Google Lens ya, dan kacamata juga ada, yang dimana berarti kan keamanan dan privasinya itu mau seperti apa, berarti kan itu harus lebih ditingkatkan, yang dimana ya IoT dan AI ini itu bisa mengumpulkan data yang sangat spesifik tentang lokasi, aktivitas, yang apabila jatuh ke tangan yang salah itu kan bisa berakibat fatal atau mungkin disalahgunakan gitu. Nah, adapun saya tuh sempat membaca penelitian yang dimana dia di bidang keamanan data, BSSN mungkin ya, data kebijakan geospasial ini di masa depan harus memperketat aturan tentang pengumpulan dan distribusi data geospasial begitu, yang dimana terutama ketika data ini dikumpulkan dari perangkat IoT di ruangan publik maupun pribadi, nah mungkin itu yang harus menjadi concern kita saat ini gitu. Tapi gimana sih dalam kebijakan yang mempengaruhi sektor lain gitu? Ya, seperti ini apa spesifiknya seperti lingkungan ataupun transportasi gitu kan. Gimana nih kebijakan geospasial ini bakal berpengaruh di masa depan ini gitu terhadap perkembangan zaman yang pas saat ini nanti gitu Pak. Berarti dalam lingkup transportasi Dan lingkungan ya. Ya, lingkungan. Iya. misalkan contoh itulah Ya, misalnya dari contohnya dari transportasi atau lingkungan. Jadi gini, IoT dan AI ini keterikatan. Ini keterikatan, dan menurut saya itu tidak bisa terpisahkan. Apabila kita melihat pada transportasi, itu kita ambil aja lah contoh dari Google Maps. Dari Google Maps atau Waze, mungkin Waze, ya. Waze pernah pakai kalian mungkin ya. Nah, dari kedua aplikasi itu mereka menggunakan IoT dan AI. Mengapa? Karena mereka bisa memunculkan lokasi maupun rute ataupun kondisi jalan secara real time, yang dimana kita bisa mengetahui apakah di posisi di jalan A ini macet atau tidak, terus lokasi yang B ini benar atau tidak, yang dimana di dalamnya juga apabila kita memperdalam untuk kita akan menemui hal-hal yang memang hanya sebuah informasi yang kita baca, tapi sebetulnya di balik itu merupakan IoT dan AI gitu. Oke, selanjutnya itu soal transportasi. Selanjutnya itu soal mengenai lingkungan. Ini banyak lingkungan. Yang pasti adalah cuaca. Terus mungkin bisa juga ke pertumbuhan penghijauan, perkembangan penghijauan. Itu ada real time-nya. BMKG, gempa itu sudah lama sebenarnya. Tapi mereka juga ketiganya ini menggunakan IoT dan AI. Begitu. Ya, terus di sini juga dapat memastikan bahwa data ini bisa digunakan untuk mendukung nantinya keputusan-keputusan kebijakan tanpa melanggar adanya pelanggaran individu. baik ya, seperti yang tadi disukan oleh Pak Fajar, berarti di sektor lingkungan maupun transportasi itu ternyata kemajuan ini sangat berpengaruh gitu ya terhadap dua sektor ini khususnya gitu ya, yang dimana tentunya dengan kemajuan ini kebijakan juga perlu diatur signifikan gitu ya agar bisa terlaksana secara optimal dan efisien. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah kebijakan geospasial di masa depan ini perlu bekerja sama dengan pihak swasta gitu, mengingat banyaknya perangkat IoT ataupun AI gitu ya yang dikembangkan oleh perusahaan swasta ini gitu Pak, seperti yang kita ketahui lah gitu ya, tentang rahasia umum ini. Iya betul, Villa, bahwa kita tuh perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak swasta, yang dimana ini tuh akan sangat penting untuk kebijakan geospasial nantinya akan lebih efektif begitu. Mengingat bahwa sebagian besar data IoT maupun AI itu akan dikumpulkan dari perangkat pribadi atau yang dimiliki perusahaan. Jadi perusahaan itu
masing-masingnya memiliki IoT dan AI unggulan begitu. Iya. Nah, pemerintah itu perlu bekerja sama untuk mengembangkan standar keamanan dan juga etika. Itu data yang bisa diterapkan pada skala yang lebih luas nantinya. Gitu. Ini penting untuk memastikan data yang dikumpulkan bisa digunakan secara nantinya itu dapat benar-benar dipertanggungjawabkan dan juga nanti aman. Berarti pemerintah itu wajib untuk mengajak pihak swasta ini bekerja sama ya Pak? Tentu. Ya, terkait ini itu. Iya betul. Karena di era AI dan juga IoT, ini data geospasial ini akan menjadi salah satu aset terpenting kami sih, bagi pemerintah, sektor dan juga swasta. Kebijakan yang efektif, kita perlu menetapkan standar yang mencakup seluruh siklus data. Di antaranya ada mulai dari pengumpulan, juga pemrosesan, dan juga penyimpanan hingga penggunaan dan penghapusannya gitu. Jadi memang dari masing-masing sisi juga ada gitu, harus kita lengkapi. Juga ini penting agar data geospasial bisa dioptimalkan tanpa mengabaikan aspek etika dan juga keamanan nantinya. Dari yang saya tangkap lumayan pusing juga sih dari sisi mahasiswa gitu ya. Iya. Tapi menarik sih Menarik. pembahasannya gitu. Nah, paling yang ingin saya benar-benar tanyain gitu ya kepada Kang Fauzan, tantangan sih, lebih ke tantangan yang terbesar dalam kebijakan geospasial di masa depan dengan perkembangan AI dan IoT. Iya. Ya, saya mungkin mau nambahin juga. Mungkin kan nanti di masa depan juga untuk kecepatan pengambilan data maupun penyebaran data itu pasti lebih real time kan Pak. Betul. Misalnya nih kan kayak tadi yang Bapak sebutkan ada Google Lens kan tuh, yang dimana itu mungkin di masa depan kan Google Lens ini bisa menampilkan koordinat kita sendiri gitu. Iya betul. Yang nanti itu tuh bisa apakah perlu kebijakan yang semian gitu ya? Seperti itu gimana kita? Kan nggak tahu gitu. Pak Evan dulu ya. Boleh. Oke, jadi tantangan terbesar sih, tantangan terbesar yaitu menurut saya menjaga keseimbangan antara inovasi maupun privasi. Itu susah loh, inovasi dan privasi. Jadi teknologi AI dan IoT ini itu kita membuka begitu banyak potensi baru dalam pengelolaan kota pintar atau smart city yang sekarang smart city atau apa yang 4.0 itu mungkin tahu anak-anak mahasiswa. Apa ya? Oke, perlu lebih belajar lagi ya. Smart city, terus pengawasan lingkungan hingga perencanaan tata ruang. Tapi risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data juga akan semakin besar. Iya. Nah, maka dari itu kebijakan yang ketat tapi juga fleksibel itu perlu adanya adaptasi dengan perkembangan teknologi akan menjadi tantangan utama kami gitu. Terus tadi dari Pak Vila, sorry apa? Ya gitu Pak. Iya, tadi udah kejawab sih sebenarnya, tapi Sudah boleh dalang ya. Jadi kan nanti di masa depan mungkin karena teknologi udah semakin maju gitu ya Pak. Jadi kan persebaran dan pengambilan data geospasial itu akan semakin cepat gitu Pak. Bahkan mungkin nanti ketika saya di sini Bapak udah tahu gitu. Iya. Bisa gitu kan? Iya. Ya kan. Ya mungkin hal seperti itu seperti ya tadi contohnya kacamata yang bisa memunculkan koordinat. Ya. Balik lagi itu apakah akan aman untuk setiap perusahaan untuk menggunakan produk tersebut misalkan ya. Karena kita belum tahu apakah hal tersebut akan lebih fleksibel atau malah merugikan, karena kata kita ketahui juga pengukuran kan di lapangan perlu adanya akurasi. Iya. Entah dalam bentuk yang sangat kecil, apakah itu bisa memunculkan akurasi yang tinggi juga seperti mungkin kalau kita ketahui sekarang yang masih sangat akurat, entah akurat atau tidak ya, atau yang paling akurat ya, menggunakan total station gitu. Oke, Menarik ya. sungguh menarik sih pembahasan dari tadi ya, yang kita tanyain atau yang kita salah mengenai tentang kebijakan ini gitu, yang dijelaskan sungguh mendetail dari Kang Fauzan ini ya. Mungkin terima kasih banyak atas
kedatangannya dan Hai. atas waktunya juga dari Iya, kawan-kawan. sama-sama. Kami itu sama masa banyak belajar dari Bapak gitu ya yang terkait materi ini gitu. Ya telah memberikan apa ya inovasi, bukan inovasi kayak wawasan lah terhadap Gambaran kita, gitu ya, gambaran bagi baru. kita gitu untuk terkait kebijakan ini masa depan tuh bakal bagaimana gitu ya. Nah jadi teman-teman semoga nih ya dari pembahasan kita kali ini teman-teman bisa membuka wawasan baru mengenai pentingnya kebijakan geospasial yang bertanggung jawab di masa depan. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman ya Pak Ivan atau Villa gitu ya, dari Ivan dari Villa. Dan kali mau lebih lanjut lagi boleh ke kantor saya di Oh siap Pak, Jalan Merdeka. Atau mungkin teman-teman yang di rumah juga boleh. Ya. Mungkin bisa Oh, bos. apalah Ya. sharing-sharing bareng lanjut di sana bisa. Nanti untuk linknya ditaruh di deskripsi ya. Oke. Paling itu link dari ininya, lokasi perusahaannya. Iya iya. Betul, betul. Kalau mau ininya mah nantilah ngobrol lagi sama si bapaknya. Baiklah teman-teman, itu tadi diskusi kami mengenai pengaruh kebijakan geospasial di masa depan dan dengan perkembangan AI dan IoT yang semakin canggih. Terima kasih banyak Ya, yang sudah menonton Sama-sama. sampai akhir. sama-sama. Sampai jumpa di Geoshow selanjutnya. Thank you. Nah jadi Pak, makasih ya Pak. bisa. Alhamdulillah.